dan pemanasan global. Tentu kita tahu apa itu efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca yaitu proses naiknya suhu bumi yang disebabkan komposisi atmosfer, dan pemanasan global yaitu adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Ada juga kata lain dari efek gas rumah kaca yaitu transparan yang digunakan membudidayakan tanaman tertentu. Efek gas rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Gas rumah kaca dapat dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu yang ke-1 karbon dioksida, yang kedua metana, yang ketiga dinitrogen oksida, yang keempat sulfur heksafluorida, yang kelima perfluorokarbon, yang keenam hidrofluorokarbon. Terdapat beberapa gas yang dianggap sebagai gas rumah kaca, yaitu yang ke-1 karbon monoksida atau CO, yang kedua nitrogen karbon atau CO2, yang ketiga klorofluorokarbon atau CFC. Masuk kita sekarang pada bagian B, yaitu emisi gas rumah kaca. Kita harus tahu itu apa emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehingga memicu terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Berikut ini beberapa aktivitas penyumbangan emisi gas rumah kaca, yaitu pemanfaatan energi dari bahan bakar fosil, kedua perubahan tata guna lahan dan hutan sehingga terjadi ketidakseimbangan konsentrasi gas CO2 dan O2. Yang ketiga, pemanfaatan gas rumah kaca untuk sektor pertanian NO CO2 atau CH4. Emisi gas NO yaitu dihasilkan saat penguraian nitrogen dari dalam tanah maupun kontrak ternak. Emisi gas CO2 yaitu dihasilkan oleh tanah saat bahan organik membusuk dengan bantuan oksigen. Dan emisi gas CH4 yaitu dihasilkan dari proses penguraian bahan organik secara anaerob oleh bakteri. Yang keempat, meningkatnya produksi di gas buang industri dan pabrik. Baik, bagian C, pemanasan global. Tadi saya udah bilang apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Sejak abad ke-20, penyebab utama kenaikan suhu ini adalah konsentrasi gas rumah kaca yang meningkatkan tajamnya. Berdasarkan analisis, model iklim atau IPCC juga menyimpulkan bahwa suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 derajat Celcius hingga menjadi 6,44 derajat Celcius dalam rentang tahun 1990 hingga 2100. Penyebab pemanasan global yaitu 1. Penggunaan bahan bakar yang masif, yang kedua eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan, yang ketiga penggunaan mengandung CFC terkontrol seperti kulkas dan ACC, yang keempat pengelolaan sampah yang tidak benar, yang kelima penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Ada juga dampak pemanasan global yaitu naiknya suhu bumi, yang kedua naiknya permukaan air laut karena es di kutub cair, yang ketiga cuaca ekstrem yaitu El Nino meningkatnya suhu di permukaan laut dan La Nina kembalinya dingin di permukaan laut. Baik, sekarang kita masuk pada bagian D, usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 1. Mengurangi kendaraan pribadi. 2. Menggunakan tenaga kerja atau energi listrik bahan bakar, minyak, air, dan gas dengan baik. Jadi mengurangi kendaraan pribadi ini adalah maksudnya seperti motor dan mobil. Sebaiknya menggunakan sepeda, berjalan kaki, mengurangi atau menggunakan transportasi umum karena dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang dapat menghasilkan gas CO2. Yang ketiga tadi mengurangi penggunaan kertas secara berlebihan. Karena kita mengurangi penggunaan kertas, otomatis penerbangan pohon akan dikurangi, yang mana pohon ini merupakan peran penting untuk mencegah efek rumah kaca. Yang keempat, mengubah sampah organik menjadi kompos dan mengubah sampah non-organik menjadi kreativitas. Baik teman-teman,
sekarang kita masuk pada bagian E, sumber energi alternatif. Energi alternatif ini adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak karena persediaan bahan bakar minyak menipis. Beberapa contoh sumber yang telah dikembangkan yaitu satu, tenaga nuklir. Tenaga nuklir ini adalah proses reaksi nuklir terkontrol ditetapkan untuk memanfaatkan tenaga nuklir. Yang kedua, energi biomasa yang merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Yang ketiga, tenaga air. Tenaga air atau PLTA merupakan salah satu energi alternatif yang paling populer. Yang keempat, tenaga angin atau PLTB merupakan sistem efisiensi energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Yang kelima, tenaga sumber atau matahari. Salah satu sumber energi alternatif yang paling populer yaitu tenaga pasang surut laut. Yang ketujuh, tenaga gelombang laut. Kedelapan, tenaga panas bumi. Baik, kita masuk pada bagian F, kesepakatan internasional. Kesepakatan internasional ini yang dimaksud kerjasama internasional diperlukan untuk menyukseskan pengurangan gas rumah kaca. Nomor 1, UNFCCC yang dimaksud United Nations Framework Convention on Climate Change merupakan sebuah kesepakatan yang telah diatur secara universal yang sebagai komitmen politik internasional tentang perubahan iklim pada KTT Bumi tentang lingkungan dan pembangunan atau United Convention on Environment and Development atau di Brasil Juni 1992. Nomor 2, IPCC yang dimaksud antar pemerintah tentang perubahan iklim merupakan suatu organisasi dunia atau yang disebut panel ilmiah yang terdiri atas ilmuwan dari seluruh dunia. Yang ketiga, Protokol Kyoto yang dimaksud Conference of the Parties atau COP pada konferensi ketiga yang diselenggarakan di Kyoto tahun 1997. Baik teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahpahaman atau yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa.